Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abimanyu Prasetya, NPM 237100004. Nah, ini akan mempresentasikan pengulasan kembali materi yang sudah disampaikan oleh eh, dosen-dosen kepemimpinan. Nah, ini kepemimpinan transformatif Indonesia dalam tataan geostrategi, geoekonomi, dan geopolitik dunia. Dari pematerinya Hamid Al-Humani, PhD, Deputi Bidang Pembangunan Kemanusiaan Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN dan Bappenas. Ya, ini profil geografi Indonesia, negara maritim, bangsa bahari. Pertama, sebagai bangsa maritim, Indonesia harus mengoptimalkan potensi 6 sumber daya kemaritiman, mengusung paradigma laut sebagai sistem dan faktor integratif. Kemudian luas teritorial laut SZGO dan berposisi membentang di 1/8 garis ekuator mengelilingi dunia. Posisi geoekonomi dan geopolitik sangat strategis, menjadi salah satu kekuatan ekonomi politik tangguh di kawasan Asia dan dunia. Jumlah penduduk sangat besar, yaitu dengan jumlah 280 juta jiwa, modal manusia untuk meningkatkan produktivitas nasional. Kemudian pembangunan konektivitas antar pulau dengan pelabuhan pemandu pelayaran Indonesia harus menjadi prioritas. Potensi dan sumber daya maritim juga harus dimanfaatkan untuk pembangunan wisata bahari. Kemudian pembangunan infrastruktur penting untuk menopang wisata bahari juga harus menjadi agenda nasional. Kemudian geostrategi Indonesia, posisi di antara tiga ALKI, yaitu alur laut Kepulauan Indonesia. Sebagai negara maritim, posisi geografis Indonesia sangat strategis yang berpotensi menjadi salah satu pemain kunci perdagangan internasional dan transportasi laut antar negara. Sektor 0% kapal niaga melewati perairan Indonesia, yaitu Selat Malaka menuju berbagai negara. Kemudian yang kedua, berperan sebagai pelabuhan alamiah antara semua negara-negara yang mengitarinya. Kemudian jalur rempah membentang dari Aceh, Sumatera, Sulawesi, Maluku yang memikat kolonial Portugis via VOC, melakukan ekspansi perniagaan maritim dan ekspedisi Indonesia. Posisi strategis Indonesia, ALKI 1, yaitu ALKI alur laut Kepulauan Indonesia, melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Itu menghubungkan lalu lintas perairan internasional mulai dari Afrika, Australia Barat, dan sebagian negara Asia. Kemudian ALKI 2 melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. ALKI 3 melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, dan Samudra Hindia. Megatrend Global 2045 dan trajektori ekonomi dunia. Kelas menengah dengan 4%, 8,1 miliar, didominasi oleh Asia dan Amerika Latin. Persaingan sumber daya alam, peningkatan peran ekonomi Asia dan penduduk Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA. Kemudian dari sisi teknologinya, perubahan teknologi didomisili oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi, dan rekayasa genetik. Kemudian perubahan iklim, tantangan pemanasan global menjadi besar. Kemudian perubahan geopolitik, peran Cina, keretanan di kawasan timur, serta meningkatnya kelas baru dalam kelompok penentu. Kemudian dari segi demografis, peran emerging ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Kemudian Indonesia dalam peta geoekonomi. Indonesia merupakan salah satu eksportir penting dalam pasar global. Komoditas Indonesia bervariasi, dimulai dari bahan mentah hingga produksi infrastruktur. Indonesia memiliki SDM produktif yang melimpah, merupakan negara dengan jumlah
penduduk terbesar keempat di dunia. Kepemimpinan dan teladan. Politik dan kekuasaan seyogyanya menjadi media terpenting dan mewujudkan visi kebangsaan. Untuk itu elit politik dan pemangku kekuasaan harus berkomitmen mengoptimalkan akal pikiran, akal budi, dan negara bekerja. Pembangunan yang membawa kebaikan bersama. Figur teladan dari Muhammad Hatta ini, warisan dan pengaruh Muhammad Hatta. Ini dari segi demokrasinya dalam sistem pemerintahan Muhammad Hatta mendukung demokrasi parlementer yang melibatkan partisipasi aktif rakyat melalui wakil di parlemen serta mendukung sistem desentralisasi melalui ekonomi daerah. Kemudian dari solidaritas masyarakatnya, ekonomi dan kooperasi kesejahteraan sosial perekonomian Indonesia dibangun di atas prinsip kerakyatan dan koperasi adalah bentuk ekonomi yang paling sesuai dengan budaya gotong royong. Kemudian dari kemandirian nasionalnya, tujuan Bung Hatta ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri baik secara ekonomi maupun politik, menekan pentingnya membangun industri dan ekonomi yang kuat. Dari segi pendidikan dan pencerahan rakyat, Bung Hatta mendukung pendidikan yang merata dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Selain pendidikan formal, Bung Hatta juga menekankan pentingnya pencerahan politik, di mana rakyat dididik untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Peran negara dalam ekonomi. Negara harus berperan aktif dalam mengatur ekonomi, terutama sektor pentingnya energi, transportasi, dan pangan. Kemudian dari luar negeri bebas aktif. Dalam pidatonya, mendayung di antara dua karang, Bung Hatta memperkenalkan konsep politik luar negeri ini Indonesia yang bebas aktif, yaitu tidak berpihak kepada blok barat atau blok timur dalam perang dingin. Figur teladan dari Muhammad Natsir. Nah, ini ada beberapa figur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.